Selamat datang di podcast Isi Kilir. Wir, bersama saya Hermi Sendoktafa sebagai host di sini. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Dalam era digital ini, anak-anak cenderung semakin terbiasa menggunakan gadget. Dan faktanya, anak-anak banyak banget yang kecanduan pada gadget. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja tanyakan kepada ketiga narasumber kita. Oke, di sini sudah hadir ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Fitri, yang kedua ada Kak Ria, dan yang ketiga ada Kak Marta. Sebelum kita berbincang-bincang, aku ada jargon nih guys. Kalau aku bilang podcast Isi Kilir, kalian nanti jawabnya wir gitu ya. Oke. Siap ya? Podcast Isi Kilir, wir. Sebelumnya kalau boleh tahu nih Kak, kakak-kakak ini dari prodi apa, dari universitas mana, dan semester berapa ya Kak? Baik Kak, kami ini dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan semester 2 Kak. Oke guys, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai membahas pertanyaan pertama. Sekarang ini banyak sekali ya anak-anak yang sudah dikasih gadget oleh para orang tua. Sebenarnya usia berapa sih Kak anak sudah boleh memakai gadget? Apalagi sekarang ini kan anak-anak sekolah pun memakai gadget. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Fitri terlebih dahulu. Kak Fitri, silakan. Oke, terkait pertanyaan dari Mbak Nisa, usia berapa sih anak bisa memulai mengakses gadget tersebut? Anak itu bisa memulai atau bisa mengakses gadget pada usia 2-5 tahun. Dan anak juga harus diberikan durasi waktu untuk gadget itu sekitar paling lama itu 1 jam, Mbak. Oh ya. Terus selain itu, ketika anak dikasih gadget, perlu orang tua untuk mengawasi anak dan mendampingi anak. Misalnya anak menonton YouTube, nah orang tua juga ikut menonton YouTube tersebut dan ikut mengawasi terkait video-video yang sesuai dengan usianya gitu Mbak. Baik Kak, nah tadi kan disarankan anak minimal usia 2 tahun sudah boleh dikasih gadget. Lalu kenapa sih Kak anak di bawah usia 2 tahun tidak boleh diberi gadget? Padahal orang tua zaman sekarang itu kebanyakan malah mengasih gadget kepada anaknya ya. Yang masih di bawah umur 2 tahun. Bahkan bayi pun sudah dikasih gadget. Apakah ada pengaruhnya Kak? Oke, jadi gini Kak. Iya. Untuk anak yang berumur di bawah 2 tahun, itu memang tidak disarankan untuk diberikan gadget. Hal ini dikarenakan bisa menimbulkan masalah pada perkembangan anak. Anak yang berumur 0 sampai 2 tahun itu sama sekali tidak boleh diperkenankan diberikan adanya stimulus gadget. Nah, stimulus ini dapat merusak bonding atau statement pada anak. Jika bonding anak rusak, maka anak tidak ada attachment dengan orang. Ciri-cirinya anak menjadi cuek dan anak lebih dominan kurang memperhatikan orang-orang sekitar.
Selain itu, eh, anak juga dapat seperti mengalami tantrum, marah-marah, dan karena ia sangat sulit mengekspresikan dirinya dengan keinginannya, begitu Mbak. Dan orang tua harus ingat bahwa bayi ataupun anak sudah sering terpapar oleh gadget akan sulit untuk seperti mengalihkan perhatiannya, begitu Mbak. Oke. Oke Kak Fitri, jadi lebih baik anak di bawah usia 2 tahun itu tidak disarankan untuk menggunakan gadget ya Kak? Iya, benar sekali Mbak. Jangan dulu anak diberikan gadget. Oke Kak, lalu apakah gadget sangat mempengaruhi pola tidur anak? Iya, gadget memang sangat mempengaruhi pola tidur anak. Iya. Hal itu menjadi salah satu dampak negatif pada anak yang sering bermain gadget. Karena anak yang seharusnya waktunya tidur, malah dia tidak mau berhenti bermain gadgetnya, sehingga terlalu keasikan bermain gadget dan tidak tahu waktunya. Dan sebagai orang tua seharusnya jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anaknya selalu melakukan kegiatan yang positif. Oke. Oke guys, lalu kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Kak Trias. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda, alasan orang tua memberikan handphone kepada anak itu karena apa ya Kak? Izin menjawab ya Kak, bisa. Kalau ditanya alasannya itu tergantung orang tuanya masing-masing. Ya. Setiap orang tua itu kadang mempunyai kesibukan yang berbeda-beda. Untuk mengalihkan anaknya agar tidak mengganggu kegiatan orang tuanya, mereka mengasih gadget itu agar anaknya tidak rewel. Padahal itu cara yang salah. Iya. Dan apa ya, kalau di umur di bawah 2 tahun itu padahal waktu yang seharusnya dihabiskan dengan orang tua, dan orang tua sebaiknya itu menemani anaknya dalam bermain, sehingga anaknya bisa ibaratnya berbicaranya menjadi lancar. Jadi sesuai dengan umurnya itu perkembangannya juga menjadi baik gitu. Sudah menjelaskan nih alasan orang tua memberi handphone kepada anaknya itu karena apa ya? Iya. Selanjutnya ada bermain gadget itu pastikan sebenarnya memiliki dampak ya. Apa sih dampak positif dan negatif gadget itu menurut Kak Trias? Baik, terima kasih Kak Nisa. Iya. Terkait dampak positif dan negatif terkait anak yang bermain gadget, itu untuk dampak positifnya, anak yang bermain gadget itu dengan pengawasan orang tua dan dengan durasi yang pas, ya misalnya umur di bawah 5 tahun itu alangkah lebih baiknya durasi bermain gadget itu 1 jam di setiap harinya. Oh iya. Kalau tontonannya itu terkait edukasi, itu dapat membuat anak menjadi kreatif, dan wawasan tentang edukasi anak di bawah 5 tahun itu menjadi luas. Anak itu menjadi berkembang dan luas, sehingga anak tersebut dapat berkembang dengan seusianya. Sedangkan untuk dampak negatifnya, itu anak yang bermain gadget melebihi durasi yang disarankan, seperti di bawah 5 tahun itu kan sebaiknya 1 jam tadi. Iya.
hal yang melebihi itu kan tidak baik. Iya. Terutama pada anak itu kalau keseringan bermain gadget itu mudah tantrum. Dan itu biasanya main tangan, sedangkan itu pelampiasannya kepada orang tuanya. Itu dampak negatifnya. Yang kedua, anak itu pada matanya mudah sensitif. Anak yang sekecil itu banyak yang rabun. Itu karena kebanyakan gadget juga. Yang selain itu, orang tua biasanya mengasihkan gadgetnya itu pada anak yang susah makan, sehingga pelampiasannya kalau tidak dengan gadgetnya dia tidak mau makan. Itu yang dampak negatifnya, Mbak. Iya, begitu ya. Sebentar Kak, tadi di jawaban Kak Trias itu ada anak yang tidak mau makan tanpa menggunakan gadget ya. Iya. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Ya, itu gini, Kak. Anak itu biasanya kan susah makan. Iya. Sedangkan dengan gadget, dengan dia menonton YouTube, dia disuapin dengan ibunya, itu menjadi anaknya dengan Nafsu makannya nafsu makannya meningkat gitu. Ya. Mudah diajak makan lah intinya. Lalu nih Kak, apa dampak anak keseringan bermain gadget terhadap sosialnya bagaimana, Kak? Kalau terhadap sosialnya itu anak cenderung introvert. Seperti dia itu menjadi pendiam, sulit bergaul dengan teman-temannya, dan itu menjadikan anak menjadi tidak pede, percaya dirinya itu kurang. Selanjutnya Kak Trias, mengapa gadget bisa menyebabkan anak tantrum? Anak menjadi tantrum itu karena dia keasikan bermain HP, dan ketika HP-nya itu diambil dia kayak tantrum itu tadi. Oh iya. Sebaiknya itu untuk mengatasi anak yang tantrum itu diajak untuk menyalurkan komunikasinya dengan baik. Namun ketika anak terbiasa diberikan gadget, maka dia tidak akan terbiasa menyampaikan perasaannya secara terbuka, karena kemampuan komunikasinya itu tidak terasah dengan baik. Gitu, Kak. Kak, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang diberikan kepada Kak Marsha. Benar gak sih Kak, gadget bisa menyebabkan anak mengalami speed delay? Izin menjawab ya Kak. Iya. Jadi sebelumnya belum ada penelitian yang sah dan diakui yang menyatakan bahwa pemakaian gadget pada anak dapat menyebabkan speed delay. Karena kondisi speed delay itu adanya beberapa faktor seperti gangguan perkembangan, faktor genetik, kurangnya interaksi sosial, atau bisa juga masalah pendengaran. Nah, pemakaian gadget secara berlebihan inilah yang akhirnya dapat menghambat kemampuan bahasa dan bicara anak. Oh, gitu. Loh, kok bisa? Ya karena saat bermain gadget, anak cenderung diam dan hanya memperhatikan gadgetnya saja, sehingga tidak ada interaksi sosialnya. Begitu. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah anaknya kejadian pada gadget Kak? Ini lihat ya Kak.
aturan sebagainya dan aturan itu bisa diketahui oleh anak sehingga anak boleh ekspektasi orang tua mereka dan memberikan pemahaman kepadanya bagaimana penggunaan itu misalnya misal berapa durasi yang diberikan, lalu pada waktu apa anak bisa menggunakannya. Ya, itu orang tua bisa menerapkan pada anak. Lalu kedua bisa mengajak anak melakukan aktivitas di luar rumah atau bisa melakukan hal seperti mengajak anak belajar dalam menanam tanaman dan lain-lain. Selain itu, jika anak melakukan kegiatan orang tua jangan main musik di depan mereka. Sebaiknya orang tua mengambil anak. Oke Kak Marsha, selanjutnya nih bagaimana solusi orang tua agar jangan mudah mengasih HP kepada anaknya? Oke, semisal anak bosan dengan suatu keadaan Ya, dan ingin beralih ke gadget, maka orang tua harus pintar-pintar mengalihkan perhatian sang anak. ya. Dengan cara mengajak anak untuk saling bertukar cerita, lalu mengajak anak ke suatu tempat seperti di luar rumah, main ke tempat tetangga. Begitu, Kak. Oke. Oke guys, jadi kesimpulannya podcast pada hari ini yaitu pengaruh kecanduan gadget pada perkembangan anak. Peran orang tua sangat penting dibutuhkan dalam masa perkembangan anak. Oleh karena itu, jangan mudah terpicu memberikan HP atau gadget kepada anak. Terima kasih ya Kak telah menjadi narasumber kita. Semoga podcast bertema dengan pengaruh kecanduan gadget terhadap perkembangan anak ini dapat bermanfaat bagi penonton semua dan teman-teman semua. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah hadir ketiga narasumber tim. Di sini sudah. Ayo cepat kembali. Ya, ya. Anak kecanduan gadget ini Kak. Pertama, bisa dilakukan membuat saya ada apa ini? Aku mau jadi guyu. Oh, udah mulai apa? Nyanyi ini apa? Jargon. Ya, podcast kali ini. Iya, coba aku.